Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Febria Dwi Lestari dengan NIM 1901340. Untuk menjadi seorang owner catering itu apa aja sih job desk dan juga tupoksinya? Dan bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi owner catering? Langsung aja kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan job desk dan juga tupoksi dari catering sendiri, kita harus mengenal apa sih catering itu, bagaimana sifatnya, dan juga jenis-jenisnya. Nah, catering sendiri adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanannya berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Bentuk penyelenggaraan makanan seperti ini tuh bersifat komersial. Bisnis catering pada umumnya adalah bisnis lokal. Hal ini dikarenakan sifat dari bisnis catering yang membutuhkan persiapan yang sangat intensif sebelum acara yang dilayani berlangsung. Di Indonesia, bisnis catering kebanyakan berasal dari bisnis rumahan yang banyak mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dari kenalan sendiri atau pemasaran melalui brosur kepada calon pelanggan. Perkembangan catering yang ada tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan yang ditawarkan, namun ada beberapa hal selain itu yang dapat memengaruhi bagaimana catering tersebut dapat digemari oleh konsumennya. Catering yang ada harus dapat mengkategorikan konsumen yang dituju, sehingga catering tersebut dapat berfokus pada jenis konsumen tersebut. Selanjutnya, sifat catering itu ada komersial dan juga non-komersial. Komersial tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, contohnya seperti restoran, kantin, warung makan, kafetaria, dan sebagainya. Sedangkan non-komersial, mereka tidak bertujuan mencari keuntungan. Tugasnya hanya memenuhi kewajiban tapi tetap digaji. Contohnya adalah penyelenggara makanan institusi, seperti rumah sakit, asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis catering. Yang pertama, catering prasmanan. Catering prasmanan ini penyajian makanannya ditaruh di atas meja dan wadah-wadah khusus. Beberapa staf dari pihak catering akan membantu memasak makanan, menyajikan, dan juga melayani para tamu. Yang kedua ada catering dine-in. Cara penyajian makanannya ini seperti di restoran. Yang ketiga, catering self-service. Pelayanan ini dilakukan oleh sendiri, alias orang yang memiliki acara. Pihak catering hanya menyediakan makan dan peralatan makan saja. Dan yang terakhir ada catering nasi kotak ataupun catering rumahan. Catering nasi kotak adalah makanan praktis yang diberikan pada pelanggan dalam kemasan kotak. Struktur organisasi dari catering sendiri, yang pertama ada owner, lalu selanjutnya ada manajer, lalu selanjutnya ada koordinator pemasaran, ada koordinator event, koordinator peralatan, koordinator logistik, koordinator produksi, koordinator keuangan, bagian menu, karyawan, eksekutif chef, sous-chef, komis, dan juga cook helper. Selanjutnya adalah tupoksi dari owner catering. Tugas pokok dari owner catering yang pertama adalah memimpin usaha catering. Pemilik usaha catering tentu harus menjadi pemimpin serta memastikan industrinya berjalan dengan lancar. Selain memastikan usahanya berjalan lancar, pemimpin juga harus aktif berkoordinasi dengan para pegawainya. Yang kedua, membuat peraturan perusahaan. Wewenang owner selanjutnya yaitu membuat peraturan dan juga kebijakan tertinggi di perusahaan. Kemudian nantinya harus dipatuhi oleh para karyawan. Pembuatannya itu harus disesuaikan dengan kondisi serta resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, owner bertanggung jawab atas kerugian. Rugi dan untung menjadi tanggung jawab seorang owner. Mencari solusi agar tidak semua aspek perusahaan menerima dampak negatif, khususnya bagi para karyawan. Ketika mengalami kerugian, pemilik atau pemimpin bisnis biasanya akan meminta bantuan perusahaan lain. Owner harus bersedia turun tangan untuk melakukan negosiasi mengenai kerugian yang dialaminya. Yang keempat, mengembangkan strategi bisnis. Pengembangan strategi pemasaran harus terus diperbaharui, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab owner untuk bisa memenuhi visi misi perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari owner. Yang pertama adalah menyediakan biaya. Saat menjalankan sebuah bisnis, nominal modal tentu menjadi hal penting. Disinilah fungsi utama owner, yaitu menyediakan uang demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan perusahaannya. Mulai dari biaya produksi hingga biaya promosi. Itu semua harus sesuai dengan rencana keuangan. Selain itu, biaya untuk menggaji para karyawan yang bekerja juga harus disediakan oleh owner perusahaan. Yang kedua, melakukan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi dalam bisnis juga menjadi sesuatu yang tidak kalah penting.
Seorang owner perusahaan harus mahir dalam hal ini, mulai dari laporan keluar masuk barang, catatan keuangan, serta surat perizinan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan tugas kepada karyawan. Tugas owner selanjutnya ini adalah memberikan pekerjaan kepada para pegawainya, meliputi marketing, promosi, pengemasan, pengiriman, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana merencanakan sebuah bisnis catering? Yang pertama, menentukan riset pasar dan menyusun perencanaan perusahaan. Sebagai contohnya, menyusun value proposition. Dapur Maka Catering adalah usaha yang bergerak di bidang industri kuliner rumah tangga. Kami menjual paket nasi box yang dapat dipilih oleh konsumen baik dari menu ataupun harga. Produk kami ditujukan untuk kegiatan yang ada di dalam masyarakat, seperti takjil, Jumat Berkah, acara kelembagaan, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua ada target konsumen. Target konsumen kami yaitu orang dewasa dan juga manula yang sudah bekerja atau aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan memiliki jiwa sosial atau empati terhadap sekitar. Selanjutnya permasalahan. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang, banyak sebagian orang yang mulai kehilangan pekerjaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Dapur Maka Catering melayani produk berupa nasi box dan juga pendistribusian pada masyarakat sekitar bagi seseorang yang mau berbagi tetapi tidak memiliki banyak waktu luang. Solusinya, kami menyediakan jenis paket nasi box yang berbeda-beda dimulai dari 13.000 sampai 35.000. Menu yang kami tawarkan juga bermacam-macam dan konsumen dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Kami tidak hanya menawarkan produk pada hari Jumat Berkah saja, tetapi pada kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyusun model bisnis Dapur Maka Catering. Pertama, model bisnis yang digunakan yaitu B2C atau Business to Consumer. Model bisnis B2C ini melakukan pelayanan atau penjualan produk nasi box kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Yang kedua, ada model bisnis add-on. Model bisnis add-on yaitu biaya ekstra untuk produk tambahan. Karena pemilihan menu di Dapur Maka Catering ini dipilih oleh konsumen, maka memungkinkan konsumen akan membuat permintaan produk lainnya. Selanjutnya, model bisnis yang ketiga ada experience selling. Model bisnis experience selling ini selain menjual produk, tetapi menjual juga pengalaman. Keempat, perbanyak pengalaman dan juga asah kemampuan memasak. Sebelum terjun menjalankan bisnis catering, saya perlu menambah pengalaman yang lebih pada dunia catering atau F&B. Pengalaman bisa didapat dengan bekerja di perusahaan catering lain yang sudah mapan, seperti magang di Catering Flight PT Aerofood cabang di Bandung, agar bisa dapat banyak pengetahuan mengenai operasional bisnis tersebut. Kelima, mencari supplier yang tepat. Diperlukan riset untuk memilih supplier yang tepat sebagai penyedia bahan baku. Memang bahan baku banyak tersedia di pasar tradisional, tetapi ada kalanya bahan yang diperlukan tidak tersedia. Saat itu juga kita perlu memesannya terlebih dahulu. Keenam, menentukan brand dan juga konsep. Brand merupakan hal penting dalam mendirikan suatu usaha, karena brand menjadi identitas yang dikenal oleh masyarakat. Yang ketujuh, mempersiapkan modal uang, peralatan, dan juga tenaga kerja. Semakin besar modal awal yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Asalkan modal tersebut bisa dioptimalkan penggunaannya dan dikelola dengan baik. Kedelapan, menentukan harga yang wajar. Harga merupakan salah satu pertimbangan utama bagi pelanggan untuk mengambil keputusan. Menentukan harga yang lebih rendah di awal didirikan akan menarik perhatian pelanggan. Harga yang tidak terlalu mahal dan promosi yang berkelanjutan bisa menjadi cara terbaik untuk mendatangkan dan mempertahankan pelanggan. Kesembilan, melakukan promosi yang efektif. Promosi zaman sekarang tidak hanya dari mulut ke mulut ataupun lewat brosur, banner, dan sejenisnya, tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Strategi promosi digital seperti melalui Instagram, website, dan juga pasang iklan online. Dengan berpromosi secara online dapat menjangkau konsumen dalam lingkup yang lebih luas. Kesepuluh, membuat pembukuan keuangan usaha. Catatan keuangan harian harus diperhatikan sejak awal memulai usaha catering. Dari pembukuan keuangan dapat terlihat laporan keuangan harian, sehingga dapat mengetahui sejauh mana usaha catering menghasilkan keuangan dan dapat mengendalikan arus kas. Yang terakhir, action. Sebuah usaha yang telah direncanakan apabila tidak dilakukan dengan nyata, maka itu semua akan sia-sia. Apabila rencana dan konsep yang telah dirancang sudah matang, maka hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah dengan memulainya. Walaupun kita tidak langsung mendapatkan keuntungan besar di awal, namun komitmen dan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan tidak akan sia-sia begitu saja. Mulailah jika kamu benar-benar sudah siap. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.